Sindo Perkasa di tanah klien kami yang seluas 200 hektar itu. Ya, artinya tim 9 itu sedang mengumpulkan data-data terkait dengan persoalan tanah ulayat adat milik Joni Erik, warga Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara seluas 200 hektar. Pembahasan terus bergulir, dapat menjadi pintu pembuka terkuaknya ribuan hektar tanah HGU, ulayat adat, dan tanah milik masyarakat lainnya untuk kembali. Sabtu 2 September 2023. Kini persoalan tanah milik Joni Erik meski sudah menjadi pembahasan di jajaran menteri, namun tetap menjadi perhatian pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Hal itu baru-baru ini juga dibahas dalam rapat terbuka yang digelar Pemkab Lampung Utara yang dihadiri dari berbagai perwakilan stakeholder lainnya. Dipimpin Mankodri sebagai asisten 1, didampingi Kasat Intelkam Suhaili dan Stefanus Renaldo, Kasat Reskrim Polres Lampung Utara. Dihadiri perwakilan Kejaksaan Kota Bumi, ATR BPN, tokoh pemuda Lampung Utara, aktivis Joni Erik beserta kuasa hukumnya dan para lembaga swadaya masyarakat lainnya. Juga terlihat hadir pada rapat terbuka tersebut Baurpam Ahmad Haikal, perwakilan Kimal Lampung, Kota Bumi, dan rekannya. Terlihat hadir pada rapat persoalan tanah milik Joni Erik tersebut, Haikal dan rekannya, perwakilan Kimal Kota Bumi, Lampung Utara. Menurut Kasat Reskrim Lampung Utara, terkait objek tanah yang dibahas lebih ke arah perdata. Hal itu lantaran pihak kepolisian belum pernah menerima laporan mengenai persengketaan dari kedua belah pihak. Sementara dibahas dalam rapat, selain tanah milik Joni Erik seluas 200 hektar, tanah HGU seluas mencapai 4.000 hektar diduga berlokasi di Kecamatan Kota Bumi Utara tersebut. Sudah hampir 4 tahun dikelola pihak tertentu dengan dugaan tanpa adanya royalti sebagai pemasukan bagi pemerintah dan daerah, juga menjadi sorotan para tokoh masyarakat. Karena dari tahun 2019 penggunaan HGU oleh perusahaan menurut informasi yang ada belum diperpanjang. Dikatakan Dedi Hatap, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah bukan hanya menyikapi atas pertolongan pemerintah terhadap masyarakat, namun juga harus ada tindakan yang serius. Demikian disampaikan Diki Reyeski, SH, perwakilan ATR BPN Lampung Utara saat dikonfirmasi usai kegiatan mengenai masa waktu HGU yang telah habis tetap masih bisa dikelola oleh pihak pemegang HGU meski kontrak belum diperpanjang. Sementara dalam rapat, Joni Erik menyampaikan langsung harapannya agar tanahnya dapat kembali tanpa syarat. Karena menurut Joni Erik, persoalan tanah miliknya merupakan pintu pembuka yang dapat menjadi bagian penopang kesejahteraan masyarakat Lampung Utara khususnya. Hal itu bila mana semua pihak bersatu bekerja dengan upaya mengembalikan hak-hak atas tanah yang semestinya dikelola sendiri oleh masyarakat adat, pemerintah, dan masyarakat lainnya. KTP masyarakat bukan hanya sekedar tertulis sebagai petani, namun juga sejatinya sebagai petani sungguhan yang mengelola lahan pertanian. Pasalnya, tanah-tanah yang dimaksud sampai saat ini hanya tertulis di dalam kertas, namun diduga pengelola dan yang mengklaimnya adalah pihak-pihak tertentu. Terkait tanah miliknya, Joni Erik memperjelas bahwa pihaknya tidak sedikit pun ingin merampas hak milik orang lain, melainkan hanya mengambil hak miliknya sendiri, kemudian berharap juga hak-hak milik masyarakat lain juga agar dapat dikembalikan. Ditambahkan Dr. Suwardi, kuasa hukum keluarga Joni Erik, terkait lahan milik mereka, pihak keluarga akan tetap mengelola lahan tersebut sebagai pertanian keluarga. Ia meminta kepada pihak Kimal dan perusahaan untuk tidak dihalang-halangi keluarga Joni Erik beraktivitas di tanah itu.
Sementara di akhir rapat terbuka itu, Mankodri menjelaskan akan ada rapat lanjutan guna membuka informasi yang seluas-luasnya terkait pembahasan tanah tersebut. Selalu katakan itu masih dalam proses. Begitu panjangnya proses dari 2019 hingga 2023, proses pengajuan itu belum selesai Pak? Iya, memang itu belum selesai karena itu permohonan kan tahun 2019, ya kan? Masih dalam proses gitu di Kementerian ATR kita. Nah, kita juga belum tahu nih ya kan, kenapa proses itu belum selesai gitu. Mungkin ada permasalahan-permasalahan ini yang dilaporkan ya kan, sehingga perpanjangan dari HGU itu belum dilanjutkan, belum diproses di Kementerian kita. Untuk perpanjangan sendiri terkait perpanjangan itu tadi, ketika dia memang masih dalam proses, namun masih bisa dikelola oleh pemegang HGU sebelumnya, itu apakah tidak menyalahi aturan? Kalau itu sesuai dengan ada peraturannya ya kan, masih dalam proses, tapi memang diprioritaskan oleh pemegang hak sebelumnya untuk bisa mengelola. Jangka waktunya Pak? Penjelasan jangka waktunya Pak? Ya, terkait dengan jangka waktu proses perpanjangan itu ya memang tidak ada di dalam aturan gitu loh. Tidak ada dalam aturan? Iya, mau berapa lama gitu kan gitu. Jadi tidak ada memang. Berarti ada kemungkinan ini bisa dikelola tanpa hak. Jadi kemanfaatan untuk negaranya tidak ada selama HGU itu tidak terbit Pak? HGU-nya enggak, gini maksudnya, kalau HGU ini kan masih dalam proses perpanjangan. Diprioritaskan memang pemegang hak bisa masih mengelola selagi proses perpanjangan itu masih dalam proses berjalan gitu. Apa penyebabnya sehingga prosesnya itu bisa bertahun-tahun? Sekarang sudah mencapai 4 tahun. Ya karena ada laporan permasalahan ya kan, kita tahu kan, ke kementerian kita ya kan, kemudian ada juga tidak ada rekomendasi dari pemerintah daerah kan gitu kan. Apakah tidak ada main mata antara pengelola dengan pihak tertentu terkait mengapa bisa prosesnya begitu panjang? Kalau itu kita nggak tahu ya, BPN ya kan, yang jelas itu di kementerian kita ya kan, kemudian dalam prosesnya masih berjalan, kemudian ada permasalahan yang dilaporkan ke kita, kemudian dari Pemda juga tentunya kan ada rekomendasi ya kan dari Pemda untuk perpanjangan atau tidak HGU dari. Lalu nilai manfaat untuk negara selama mereka status quo apa itu Pak? Nah, kalau negara ya artinya kan kalau kita di pertanahan ini ya kan, kita hanya melayani untuk proses perpanjangannya aja ya kan gitu. Kalau untuk manfaat untuk negara ya kita belum tahu. Jadi mereka selama mereka tidak memegang HGU itu mengelola itu sebebas-bebasnya, lalu manfaatnya itu kemana Pak? Apa masih mengacu kepada aturan yang lama atau gimana itu Pak? Nah, kalau terkait itu masih dalam proses. Sudah saya jelaskan tadi, ya kan, pemegang hak ini masih dalam proses perpanjangan, jadi diberi prioritas, masih bisa untuk mengelola itu gitu. Berarti pemerintahan dan negaranya kerugian atas jangka waktu yang begitu lama ini Pak ya? Ada kerugian maksudnya? Kerugian atas tanah tersebut dikelola oleh perusahaan gitu, dikelola oleh kita nggak tahu. Kan diperpanjang, proses perpanjangannya kan menelan waktu cukup lama. Iya. Ada laporan-laporan. Jadi ketika pengguna hak ini tetap melakukan aktivitas tetapi HGU ini belum diperpanjang, sama halnya sudah merugikan negara. Nah, kalau berkaitan itu kan saya juga nggak paham ya kan terkait hal itu. Tadi yang jelas masih dalam proses perpanjangan. Menurut yang kami dengar dari masyarakat ya, HGU itu sekarang dalam 1 hektarnya disewakan yaitu 11 juta. HGU itu. Ketika dia jumlahnya 4.000 hektar HGU itu, berarti kerugian pemerintahan dan negara ini 88 miliar. Dikalikan berapa tahun proses perpanjangan itu belum selesai. Artinya kerugian dan pemerintah ini sudah begitu besar Pak. Nah, kalau terkait itu kita nggak tahu ya kan di BPN. Terkait yang ada sewa menyewa di lapangan itu kita nggak tahu di BPN gitu loh. Ketika dia memang ada menyalahi aturan dan kerugian negara, Pak, apa harapannya kepada KPK? Ya kalau terkait itu ya kita kan ada kerugian mungkin nih, misalnya KPK ya. Harapannya kepada KPK yang merugikan pemerintah dan negara. Ya kita nggak tahu kerugiannya seperti apa, kan harus berhubungan dengan ya kan? berhubungan dengan ya anggaran. itu mungkin KPK yang bisa jawab ya kan gitu.
terkait itu apa itu ada kerugian negara nggak terkait dengan apa itu perusahaan apa yang diberikan HGU ini, ya kan, terkait yang ada di sewa menyewa menurut saudara tadi, ya kan. Nah itu kita nggak tahu, ya kan, biar KPK lah yang menghitung. Yang saya hormati Bapak Asisten Kementerian dalam Pengutara Penyelesaian Masalah Tanah Sengketa Konflik, dan Bapak Kasat perwakilan dari Polres Lampung Utara beserta rekan-rekan dari BPN dan tim kemerdekaan 45 yang ada di sini. Di sini saya ingin menyampaikan, Pak, mudah-mudahan dalam pertemuan ini segera ada titik penyelesaiannya, dan mudah-mudahan akan membawa kemakmuran bagi pemerintah Kabupaten Lampung Utara, terutama dan masyarakat Lampung Utara. Amin. Karena di sini jika saya membaca aturan-aturan yang sudah diterbitkan baik melalui putusan Menteri Agraria pada saat itu, keputusan Gubernur dan keputusan Bupati, infak-infak tanah masyarakat yang sampai hari ini hanya tertulis dan tidak ada yang dikembalikan. Itu faktanya, Pak. Yang kemudian kami di sini bukan mau merampas hak orang, Pak, bukan mengambil tanah milik orang. Kami ingin mengambil tanah milik kami yang diduduki sepihak, karena kami mempunyai bukti-buktinya, Pak. Nah, sekali lagi saya sampaikan, kami bukan mau merampas hak orang lain, cuman kembalikanlah tanah milik kami yang selama ini diduduki dan diklaim sepihak. Bayangkan saja, Pak, ini bukan waktu yang sebentar. Kami selaku pemilik tanah yang sampai hari ini tidak pernah merasakan hasil dari tanah kami sendiri. Dan kemudian yang seharusnya, Pak, jika memang itu lagi dalam proses, kedua belah pihak itu tidak diperkenankan untuk menanam atau menggarap di situ. Tapi kenapa hanya kami yang dihalang-halangi dan selalu diprovokasi? Kenapa saya bilang provokasi? Ketika saya masang spanduk bukti kepemilikan itu dirusak. Kemudian ada bukti-bukti lain, cara-cara provokasi yang lain, sehingga kami ini melanggar hukum. Itu yang selalu dilakukan kepada kami. Jadi kami memohon kepada pihak pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebab kami ini, Pak, rakyat jelata yang tidak paham hukum, tapi kami mencoba untuk mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Demikian, terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Kemudian Pak Wakil Bupati, kemudian Pak Tim, ya, Pak Kasat, Pak Kasat Reskrim, kemudian dari BPN, atau rekan-rekan dari tim 9 yang hadir pada hari ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Kasat Intel, sebenarnya sudah lengkap dan turun dari kronologis tentang kepemilikan tanah dan sebagainya, sudah ada semua. Kemudian perkembangan terakhir juga sudah dijelaskan oleh Pak Kasat Intel. Jadi memang seperti itulah sebenarnya kondisi sengketa tanah antara Pak Erik dan apakah ini dengan Prokiman atau dengan PT KAP, itu juga sebenarnya perlu dipertanyakan. Kalau dia terkait dengan HGU itu kalau kita baca aturan-aturan yang ada itu jatuhnya ke PT Jalaku. Sementara yang menguasai sekarang lahan 200 hektar itu adalah PT KAP. Kemudian di pinggir-pinggirnya juga dikuasai oleh masyarakat yang menurut pengakuan mereka itu disewakan oleh oknum-oknum angkatan laut pada masyarakat itu. Ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar, ada yang 1,5 hektar. Jadi di antara 200 itu ada yang dikelola oleh PT KAP dengan menanam tebu, kemudian ada yang ada sekitar 30-an hektar itu yang sekarang ditanami oleh masyarakat yang disewakan oleh oknum-oknum dari angkatan laut. Ya, PT Kencana Cinggo Perkasa sekarang yang saya. Memang betul apa yang disampaikan oleh BPN bahwa sekarang prosesnya sedang di kementerian dan akan disarikan dalam buat. Oleh karena itu kami punya prinsip bahwa supaya adil, kami juga harus punya andil di tanah 200 hektar. Maka kami keluarga besar Erik ini akan melakukan penanaman di lahan sebesar yang seluas 200 hektar.
Jadi sudah dipatok batas-batasnya. Kemudian setelah PT KAP melakukan pengembangan terhadap lembu, kami akan melakukan penanaman terhadap tanah dengan tanaman stop. Nah, ini menurut kami hal yang sudah kuatnya, karena mereka melihat bahwa ini memang benar punya keluarganya Pak Johnny Erik ini. Maka untuk adil itu, maka kita harus sama-sama mengelola lahan. Jadi kalau selama ini sudah dinikmati oleh Angkatan Laut, yang kemudian mungkin disewakan kepada PT KAP kemudian atau dengan masyarakat sekitar, saya kira sudah cukup mereka menikmatinya. Maka sekarang giliran keluarga Pak Johnny Erik juga yang menikmatinya. Maka kita sudah melayangkan surat pemberitahuan untuk melakukan penanaman ke pihak terkait, kemudian sudah kita lapor. Nah, peristiwa terakhir yang dijelaskan oleh Pak Kasat Intel tadi, mengapa kami melaporkan dua peristiwa? Yang ke Polres, kenapa kami melaporkan? Karena dia mengaku security dari PT KAP. Artinya dia adalah orang sipil, bukan orang militer. Kemudian kami juga melaporkan ke Polisi Militer Angkatan Laut di Bandar Lampung, yang juga diduga adalah oknum Angkatan Laut yang mengaku Agus itu tadi. Karena Agus sudah melapor ke Polres, dia menyatakan bahwa dia dianiaya. Sedangkan yang dianiaya sebenarnya adalah dari keluarga besar Erik, maka kami melaporkan si Agus itu ke Polisi Militer Angkatan Laut di Bandar Lampung. Saya kira ini prosesnya biarkan saja berjalan. Kemudian masalah tanah juga kita, kalau kata BPN kita sama-sama tunggu, yang tidak ada persoalan kita tunggu. Tapi juga jangan saling mengganggu. Yang Angkatan Laut atau PT KAP juga jangan mengganggu keluarga besar Erik menanam di tanah dia kan. Karena sekarang juga memang posisi itu ada bukti-buktinya kalau keluarga besar Erik yang punya tanah 200 hektar itu. Nah, kalaupun PT KAP masih tetap akan mengelola itu, ya silakan aja. Jadi sama-sama aja kita nanam. Dia nanam tebu, kita nanam singkong. Mana yang duluan panen, ya silakan panen. Itu aja saya kira. Tapi kalaupun ada memang harus ada solusi yang ingin ditawarkan oleh Pemda atau tim 9 ini, ya kita terbuka. Silakan nanti, walaupun kami sebagai kuasa hukum, kami tetap mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemberi kuasa kepada kami, yaitu keluarga besar Pak Erik ini. Kemudian benar kata Pak Gunadi tadi bahwa kita pada hari ini fokus ke yang 200 hektar. Jadi ini ada dua kuasa. Yang pertama kuasa dari Pak Erik ini khusus ke 200 hektar, baik pada saya maupun pada tim kemerdekaan 45 tadi. Kemudian yang 574 itu juga memberikan kuasa pada tim 45 yang saya juga tergabung di situ. Itu ada juga masyarakat yang selama ini sudah dizalimi oleh Angkatan Laut itu sendiri. Jadi ada 374 hektar yang mereka juga punya bukti-bukti, yang sudah punya sertifikat, kemudian sertifikatnya diambil, tanahnya juga diambil. Ada juga yang sertifikatnya tidak diambil tapi tanahnya dikuasai. Ada juga yang sertifikatnya diambil, kemudian ada juga tanahnya disewakan oleh pihak Angkatan Laut. Saya kira itu mungkin sekilas penjelasan dari saya. Mungkin ada kawan-kawan dari lain yang ingin menjelaskan ataupun dari saudara Johnny Erik yang akan menambahkan. Terima kasih. Pertama, kami ingin buka-bukaan, kami ingin mengulik apa sih yang jadi permasalahan yang sebenarnya. Ini dari kami agar supaya langkah yang akan kami ambil, kami tidak salah. Tidak salah. Kami tidak berpihak kemana-mana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Nasril tadi, kita berpihak kepada yang benar. Artinya manakala memang hal ini kita harus kita luruskan. Amin. Nah, setelah ini nanti kami informasikan kepada rekan-rekan semua, kami rapat tim khusus mengkaji apa yang informasi yang kami dapatkan pada hari ini. Jujur, permasalahan ini belum pernah sampai ke kami tim yang ini. Tetapi perokiman memang ada. Memang ada, permasalahannya ada, dan ini memang saya belum paham betul. Ini nanti akan kami kaji apakah lokusnya sama ataupun tidak. Yang kami lihat bahwa lokusnya ini apakah dia masuk di dalam beberapa hal yang dilaporkan terdahulu atau tidak masuk di situ, termasuk HGU yang dibicarakan tadi. Oleh karena itu kami mohon izin, kita berharap agar supaya hal ini kita dapat kita lakukan demi untuk masyarakat kita, demi untuk Kabupaten Lampung Utara, namun dengan hal-hal yang kepala dingin. Artinya kita coba
kalau memang Bapak Ibu khususnya keluarga John Erik dan kuasa hukum John Erik, karena ini langkah yang bisa kami ambil dari tim pemerintah Kabupaten Lampung Utara, agar hasil kami ini nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan melalui Pak Bupati dan Forkopimda Kabupaten Lampung Utara agar mereka dapat memutuskan seperti apa. Nah, kemudian tadi sudah kita dengarkan bersama tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, baik itu dari pihak kuasa hukum John Erik atau dari pihak-pihak lain, mulai dari pertanahan dan lain sebagainya, adalah langkah yang sudah kita dengarkan bersama. Nah, ini juga tugas kami dari tim untuk mendorong manakala langkah-langkah ini sudah berjalan, mari kita sama-sama kita dorong ini agar penyelesaiannya akan semakin cepat. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil. Segala puji bagi Allah yang pada malam sore hari ini kita bisa berkumpul. Yang maksud dan tujuan yang ada saat hari ini adalah apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa disikapi secara positif, yang mudah-mudahan ke depan jangan ada satu persoalan di kemudian hari. Salawat serta salam kita hadirkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang insya Allah kita dan keluarga kita mendapat syafaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal. Sekedar informasi saya, perkenalkan, saya adalah Nasir Subani, adalah perwakilan dari masyarakat yang notabene berkaitan dengan urut kronologis cerita yang sebenarnya. Baik saya sudah melakukan analisis dan mengkaji tentang apa yang terjadi saat ini dengan Angkatan Laut terutama di Lampung Utara. Jadi saya nanti akan saya sampaikan, Pak. Ini runut dari tahun 1948. Bahkan saat ini juga surat yang ditandatangan oleh Bupati Lampung Utara di tahun 2020. Artinya panjang runut kronologis menurut kajian saya, analisa saya, yang saya lihat di sini. Apa yang menjadi dasarnya ini, kami menghargai dan kami memang mengakui bahwa apa yang ditandatangani oleh Bupati dan Gubernur harus diakui itu. Jangan hanya sekedar membuatkan SK saja, tetapi kenyataan dengan masyarakat yang ada. Menangis, Pak, kalau mau tahu, Pak. Perintihan masyarakat yang notabene tadi disampaikan oleh saudara tadi. Nangis, Pak. Lalu di mana? Kenapa saya sampaikan ini? Pada saat itu, pada saat kami datang rapat dengan Pak Menteri langsung ATR BPN, Pak Hadi, satu hal yang saya sampaikan, bahwa kita ini semua akan menuju alam ilahi. Lalu sepanjang kita masih berikan umur, apa yang bisa kita bermanfaatkanlah kita yang diberikan kemenangan pada saat sampai dengan saat ini. Itu yang saya sampaikan pada saat itu. 3 dirjen di situ, ada menteri pada saat itu. Pada saat yang dia lahir di pertanyaan, kami sebagai masyarakat tidak mempunyai kekuatan hati, tapi diberikan kewenangan langsung para menteri dan jajaran ada. Kami minta harus disikapi dengan serius. Karena Pak, kita berbicara masalah ini, jangankan kita berbicara masalah ribuan hektar. Dan saya pun juga menyampaikan bahwa itu kalau memang bukan hak masyarakat, kembalikan. Jangan bermain-main dengan masalah tanah. Begitupun juga dengan para pihak yang ikut, yang memanfaatkan apa yang menjadi hak masyarakat itu, dibiarkan semua. Mohon maaf, intonasi saya agak tinggi karena kami sudah capek dalam persoalan ini. Nah, jadi dalam konteks persoalan ini ada, kami juga bertanya kemarin dengan BPN. Kami pengen tahu mana peta-peta yang sesungguhnya, mana yang sebenarnya di situ. Dan yang jadi rujukan itu apa, Pak? Untuk diketahui, dari tahun 1948 di situ ada muncul dengan surat keputusan tahun 1974 yang sehingga dicabut kembali dengan surat keputusan gubernur tahun 77 yang sekarang menjadi rujukan yang tidak bisa dibantahkan dan tidak dicabut. Itu surat keputusan gubernur 333 tahun 1999 itu mengatur tentang 11.646 hektar di situ. Jelas di situ mengatakan bahwa ada 5.300. Ini yang saya maksud tadi. Akui dulu nggak kira-kira semua pihak, baik dengan Angkatan Laut harus mengakui. Kalau nggak mengakui, nggak usah, berarti nggak mengakui pemerintah daerah. Begitupun juga kami pengen menyampaikan ini. Dari 5.300 itu tadi harus diakui dulu. Surat keputusan gubernur 333 tahun 1999 ini tadi, semua para pihak harus mengakui itu.
Apakah itu rincian itu tadi? Ada 2.400 yang notabene di situ adalah HGU, yang notabene adalah Jalako, yang saat ini tahun 2019 ini sudah dicabut. Dan kedua di situ ada haknya Timau, hanya 2.600 di sini. Harus diakui itu. Ada 1.900, ada 155 untuk masyarakat dan diakui. Setelah kami mengkalkulasi itu pada saat itu, ada 5.300 di dalam merupakan surat keputusan gubernur ini. Artinya jelas di situ. Lah, kenapa? Kami merujuk di dalam surat bupati nomor G 200 tahun 1980 itu tadi, itu yang tanah inklat tadi 3.139 hektar itu, yang notabene ada salah satu dengan saudara kami di sini. Di dalam Persil 1 itu tadi 1.184 hektar di sini. Yang notabene di situ hanya 200. Di luar yang ada. Artinya kalau kita memang masih merujuk mengakui kebenaran bahwa itu pemerintah, baik itu kabupaten maupun provinsi, laksanakan itu surat keputusan itu. Jangan hanya diam di situ. Nah, intinya seperti itu. Nah, di luar tanah inklat di situ, Pak, ada 3.139 inklat tadi, ada lagi tanah masyarakat 3.143 hektar yang notabene mereka punya. Di situ ada hak alas, baik itu perpu, baik itu segel, ada jual beli, bahkan ada sertifikat di situ. Lalu bagaimana masyarakat kok diam? Dan disikapi oleh dengan pemerintah daerah juga diam di sini. Ada apa di sini? Saya terus terang mohon maaf, karena saya agak greget gitu. Kenapa? Hari ini mati, besok pun mati kalau memang Allah sudah ketetapan. Yang penting hak-hak yang batil-batil di situ. Jangan diam. Allahu Itu yang saya maksud. Saya nggak akan pernah mundur dengan siapapun. Kalau itu memang hak yang benar, katakan. Jadi itunya kenapa ini saya mau menyampaikan ini bukan apa, Pak. Jangan sampai nanti ada hak pertanggungjawaban dunia akhirat nanti. Tapi saya sudah sampaikan ini, bahkan dengan menteri pun sudah saya sampaikan ini. Kalau memang ini punya masyarakat, ya kasihkan. Tak begitu pun juga dengan masyarakat. Jangan mengaku-akui bukan punya masyarakat, kembalikan. Saya katakan real. Tapi kalau memang punya masyarakat, kembalikan. Merujuk yang disampaikan dengan BPN tadi. Kami menunggu, Pak. Artinya sudah cukup lama. Kenapa saya katakan bahwa di situ kami tidak berbicara masalah itu. Cinto Perkasa di tanah klien kami yang seluas 200 hektar itu. Ya, artinya tim 9 itu sedang mengumpulkan data-data terkait dengan persoalan tersebut. Dan tadi sudah kita serahkan mulai dari kronologis, kemudian bukti-bukti kepemilikan tanah atas nama keluarga besar Pak Erik ini. Harapannya, Bang, ke pemerintah daerah, Bang? Ya, kami berharap pemerintah daerah ini bisa berlaku netral, kemudian bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka, sehingga persoalan ini bisa menjadi segera selesai atau memperoleh jalan keluar yang terbaik. Yang terbaik tentu yang terbaik untuk klien kami, si Johnny Erik ini. Setelah persoalan ini, Pak, terkait tanah Johnny Erik, apakah masyarakat keluarga Johnny Erik masih diperbolehkan atau untuk menggarap tanah sendiri atau ada pelarangan dari pihak tertentu? Ya, saya kira sudah jelas saya nyatakan tadi bahwa karena ini juga masih ditangani pihak kementerian, kemudian masih kepemilikan juga antara Erik dan ini juga sebenarnya sudah jelas yang milik klien kami, milik Pak Erik ya. Kalau berdasarkan data-data, kemudian kementerian juga dalam tanda kutip sebenarnya sudah mengakui itu bahwa miliknya Pak Erik. Jadi tidak ada persoalan, teruskan saja apa yang aktivitas di tanah tersebut ya. Kalau mau nanam singkong ya silahkan tanam, kalau mau buat camp kalau belum jadi silahkan diteruskan. Masalah mereka juga nanam ya biar aja dia nanam juga ya, jadi artinya sama-sama kalau waktunya panen, mana yang duluan panennya panen ya. Tapi jangan saling mengganggu juga. Tapi dalam rapat forum pada hari ini, pihak yang mengklaim itu membawa hak atas klaimnya itu, apakah cuma pihak Johnny Erik sendiri membawa alas haknya itu, Pak? Ya, hari ini kan dia memang baru memanggil pihak kita, baru memanggil pihak saudara atau Bapak Johnny Erik ini tadi. Maka yang diterima tadi ya dari pihak kita dulu kan, data-data tentang kepemilikan itu. Kalaupun nanti dia bertemu dengan pihak Prokimal atau pihak PT Kap tadi ya mungkin mereka juga punya data. Ya, kita tunggu aja lah nanti ya. Bang, ini kan hari ini kita ketahui bahwa HGU dari para perusahaan yang mengelola di tanah tersebut sudah nggak
diperpanjang dari tahun 2019 ya Bang, hingga sekarang 2023. BPN hanya menjelaskan bahwa itu sedang dalam proses. Iya. Sementara kami tanya berapa lama proses itu, dia tidak bisa menjelaskan jangka waktunya Bang. Ada nggak Bang nanti langkah-langkah untuk mempertanyakan hal tersebut Bang? Iya, tentu kita akan ada langkah-langkah mempertanyakan dengan pihak yang mengeluarkan HGU kan dari kementerian. Sebenarnya HGU itu untuk siapa? Apakah untuk PT Jalaku atau untuk PT KAP? Kalau untuk PT Jalaku, PT sendiri sudah bubar, sudah tidak beraktivitas di situ. Sementara yang banyak beraktivitas di situ atau yang mengelola tanah klien kami atas nama PT KAP. Tapi yang ikut pusing kok Kimal. Nah, kan ini aneh juga ini permasalahannya. Jadi ketika dia memang skupnya kabupaten ya, ketika memang dia di situ terdapat ada kerugian negara yang begitu besar, kerugian pemerintah yang begitu besar kalau kepada masyarakat, ada nggak upaya dari Bapak selaku masyarakat Lampung Utara untuk melaporkan hal ini kepada KPK? Ya, kita sedang mengumpulkan data, misalnya dari tahun berapa mereka mengeluarkan itu, atau data pihak-pihak yang menyewakan tanah itu, kemudian ada tidak yang masuk ke kas daerah atau kas negara. Kalau tidak ada, tentu ini kan merugikan negara. Itu kan kalau yang namanya HGU kan tadi tanah pemerintah atau tanah rakyat yang di HGU kan. Kalau dia sudah habis masanya kan kembali ke negara. Nah, selama pengelolaan itu ada tidak yang masuk ke kas negara atau kas daerah. Kalau nggak ada, artinya di situ ada tindak pidana korupsi. Mungkin nanti kita serahkan data itu ke pihak KPK langsung. Cukup ya.